bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran. Sekarang orangnya SDM sudah bagus. Maka bagaimana mengelola SDM ini menjadi bagus lagi adalah pelayanannya juga harus diperbaiki. Pelayanannya. Makanya birokrasi pemerintahan itu bagaimana seefektif mungkin punya daya saing. Itu tadi, kenapa tadi saya katakan tidak sedikit daerah yang pas-pasan keuangannya tapi SDM-nya unggul, ya banyaklah contoh negara-negara yang maju. Oke pemirsa, lanjut lagi sesi kedua. Tadi kan yang kita bahas adalah karir beliau selama menjabat sebagai Pamo dan memimpin dinas DPPKAD Kota Palopo. Kali ini ke Hamzah saya mau bertanya soal niatnya untuk maju sebagai bakal calon wali Kota Palopo. Karena sempat tersiar juga isu bahwa itu Pak Hamzah maju karena sakit hati. Sakit hati karena ya maklumlah banyak cerita-cerita miring, itu yang perlu diluruskan. Apa betul karena kita maju karena ada perasaan sakit hati saat kemarin pindah tiba-tiba langsung mengundurkan diri sebagai kepala dinas? Dan yang saya mau tanya juga, apa motivasi dan tujuannya Kak Hamzah maju akan maju untuk memimpin Kota Palopo ke depannya jika itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, menarik sekali dan ini sedikit serius nih, Dinda. Saya kalau sakit hati barangkali tidaklah. Tidak ya. Orang tahu semua itu. Saya di kampus alhamdulillah bisa menuraskan virus-virus kebaikan dari pengalaman kinerja. Tadi saya sudah ceritakan, kemudian kemampuan akademik itu. Ini yang membuat saya tertarik menerapkan itu semua. Jadi kemudian saya yang memiliki pemahaman, kemampuan kepemerintahan itu, nanti khawatir kalau saya ditagi, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok punya kemampuan ini, kenapa nggak ditularkan lagi? Saya ingat juga, memberikan, ya? Saya ingat juga. Saya kan pernah saat Kak Hamzah saya dengar mengundurkan diri, pamit ke Pak Wali, saya sempat tanya juga, kenapa Ki mengundurkan diri, Bang? Anu Dinda, saya memang lebih cocok sebagai dosen, saya mau mengabdikan diri saya sebagai dosen. Itu yang saya ingat dari pernah sampaikan ke saya. Lanjut itu. Kemudian setelah saya melihat, kenapa tidak sekalian segala potensi baik dengan latar kemampuan akademik, kemudian pengalaman kinerja sekarang ini bisa saya lebih berikan dan kembali ke kota yang kebetulan tempat saya lahir sebelum saya meninggal. Ini yang semua yang akan saya curahkan. Itu yang motivasi. Yang motivasi Anda untuk maju. Ya. Dan memang cita-cita terakhir saya sebelum dikuburkan, Mbak Dek Mano, itu. Artinya punya di visi saya ke depan, jika rakyat, ya jawabannya kan ada sama rakyat, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka saya akan jadikan daerah ini sebagai daerah contoh kabupaten kota dalam begini loh mengelola pemerintahan yang baik dan benar. Dalam hal apa saja itu, Kak? Ya, dalam spektrum pemerintahan itu sangat luas, Dinda. Pemerintah itu mengurus dan mengatur rakyat itu mulai dari mau bikin anak sampai kuburan mau dipindahkan. Spektrumnya. Karena itu jaring-jaring pemerintahan sangat luas. Gejala-gejala pemerintahan pada satu titik itu tidak terpisah dengan jaring-jaring pemerintahan yang lain. Dan ilmunya ada sama saya. Sebagian saya sudah tularkan di jenjang-jenjang jabatan itu. Dan alhamdulillah. Bisa dipaparkan sedikit saya? Ya. Antara lain ya, ketika saya sudah ceritakan tadi, kinerja hampir di atas rata-rata. Ya. Gejala pemerintahan tadi saya katakan mulai dari mau bikin anak, diaturlah undang-undang perkawinan. Karena itu seorang pemimpin pemerintah harus paham undang-undang perkawinan. Seorang pemerintahan harus paham bagaimana memindahkan kuburan itu. Apa udah benar? Itu tentu ada kaitannya dengan rencana umum tata ruang. Belum lagi yang di tengah itu. Karena itu Dinda, tidak sedikit kalau kita lihat, ada prakteknya di pemerintahan sekarang. Ada daerah yang pas-pasan kemampuan keuangannya, tapi rakyatnya alhamdulillah banyak yang sejahtera. Ada juga yang
Kelihatannya APBD-nya begitu gede, tapi karena salah dalam pengambilan keputusan, salah dalam memanage program kegiatannya, maka istilahnya sering Pak Wali itu LSD, lalu salah DWE. Jadi Nah, ini semua perpaduan antara kemampuan akademik, ya kebetulan Allah Subhanahu wa taala merahmati saya, diberi pengetahuan tentang kepemerintahan yang cukup. Bahkan kalau kita lihat, ya alhamdulillah, sedikit kembali ke part 1 tadi, rata-rata semua saya pada kesempatan pertama selalu pada posisi terbaik dalam hidup. tapi yang kita ketahui ini Palopo adalah kota jasa. Ya, Konsep apa yang Kak Hamzah ingin maksudnya tawarkan ke masyarakat, daya tarik, maksudnya sampaikan ke masyarakat bahwa saya memang pantas dan layak memimpin kota Palopo ini ke depannya. Apa konsep apa, karena Palopo ini terkenal dengan kota jasa. tadi kembali lagi, Dinda, bangunlah jiwanya, bangun baru badannya. Tadi kemampuan pemerintah sangat terbatas. Karena itu SDM di dalam pikiran saya ada 3 visi. Pertama, kualitas SDM harus diperbaiki. SDM yang unggul, ini akan melahirkan trickle down effect. Artinya Ya, kalau dia yang unggul ketika maksudnya menempatkan suatu jabatan atau yang sesuai dengan bidangnya, begitu maksudnya. jadi bukan pada persoalan pemerintahannya saja, pada pemerintahnya saja, Iya. pada masyarakatnya. Misalnya seperti apa itu, Kak? Bagaimana masyarakat- contohnya, coba sedikit saja. Pendidikan ini harus ditingkatkan kualitasnya, bukan cuma daya serapnya, kualitas dosennya, kualitas gurunya, kualitas sebagainya, infrastruktur. Apakah menurut Apalagi sejalan dengan Oke. temannya. Apakah menurut Hamzah saat ini Masih perlu. masih perlu Masih atau, perlu. atau sudah bagus? Masih perlu. Masih perlu ya. Ya, masih perlu. Ada di atas 10% angka pengangguran terbuka. Dalam persoalan itu kemudian ada pertanyaan ini, mencari akar masalah. Kenapa dia miskin? Ya, 4% lebih kan penduduk kota miskin. Karena tidak punya pendapatan. Kenapa tidak punya pendapatan? Karena tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak punya pekerjaan? Karena tidak punya keterampilan. Kenapa tidak terampil? Tidak diterampilkan. Maka jawaban program adalah buat program terampilkan. Jadi tantangan Kak, tantangan dan PR yang Kak Hamzah akan laksanakan. Itu baru misi 1. Itu baru misi 1. Bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran? Sekarang orangnya SDM sudah bagus. Maka bagaimana mengelola SDM ini menjadi bagus lagi adalah pelayanannya juga harus diperbaiki. Pelayanannya. Makanya birokrasi pemerintahan itu bagaimana seefektif mungkin punya daya saing. Itu tadi, kenapa tadi saya katakan tidak sedikit daerah yang pas-pasan keuangannya, tapi SDM-nya unggul, ya banyaklah contoh negara-negara yang maju itu. Apa hal yang paling prinsip menurut pandangan Kak Hamzah kondisi Palopo sekarang yang paling prinsip yang harus dibenahi ketika amanah itu yang Itu diberikan yang tadi, masyarakat? saya kata, itu baru misi pertama dan misi kedua itu tadi. Yang Misi singkat saja ketiga, karena yang kita dibatasi misi yang waktu. ketiga, bagaimana supaya terjadi pemerataan? Kita lihat potensi lain dari pantai, ada dataran, ada pegunungan, sehingga harus terjadi pemerataan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Kota jasa tadi, orang datang banyak berkunjung sini. Iya. Pusat-pusat pertumbuhan tidak harus terpusat pada satu titik. Ada beberapa titik, dan saya kebetulan belajar manajemen public space di Universitas Chulalongkorn, Thailand. Saya paham itu bagaimana UMKM ini bisa menjadi tuan di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Pemerintah harus siapkan fasilitas untuk itu. Bagian dari tugas pemerintah. Jadi pusat-pusat pertumbuhan ini jangan terpusat pada satu titik. Nantilah pada saatnya saya akan jelaskan lebih jauh ketika Episode berikutnya publik ya memang menghendaki. Sekali lagi, Betul. ini sebuah tawaran, sebuah niat baik sebelum saya mati. Kita juga tahu Kak Hamzah, Palopo ini adalah kota tujuan. Ya. Kota tujuan dari beberapa daerah-daerah tetangga yang ada di sekitarnya seperti Lu Utara, Lu Timur, Ya. Lu. Banyak anak-anak dari daerah itu yang datang kuliah di sini. Iya. Nah, setelah rata-rata saya lihat, kebanyakan setelah kuliah selesai,
itu mereka enggan balik ke daerahnya. Dan itu kan menjadi PR pemerintah Kota Palopo untuk minimal membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka, karena setiap tahun itu angka pengangguran dari lulusan beberapa universitas yang ada di Kota Palopo itu pasti menjadi pengangguran ketika mereka tidak punya pekerjaan. Ini analisis SWOT-nya bagus. Itu adalah sebuah keunggulan yang ketika dimanage dengan baik, ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi tadi, ada potensi kita sebagai kota tujuan, kota jasa. Banyak sekali program yang bisa lahir dari mencari akar masalahnya. Dia ada sebuah keunggulan yang ketika dimanage dengan baik, itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Dan itu bisa memberi kontribusi. Ya, saya beberapa kebetulan saya juga sedikit kemampuan akademik itu ada, maka potensi daripada mereka ini harus ditumbuh kembangkan. Saya ketika mahasiswa di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, saya masuk dalam debat dengan beberapa perguruan tinggi. Diberi riset kepada mahasiswa ini, ya, program bagaimana mereka melakukan penelitian apa problem. Jadi waktunya untuk mengaktualisasikan kemampuan akademiknya itu tersalur dengan baik. Ada 14 perguruan tinggi di sini. Kalau diberikan program kegiatan penelitian kemudian dihadap-hadapkan untuk memecahkan masalah, maka saya pasti dia sudah menemukan masalah sendiri yang selama ini mereka kritisi misalnya. Tapi ini program sebenarnya. Saya sedikit bongkar dapur saya ini. Oke, Kak. Di samping kita harus mewujudkan apa yang kita program apa yang kita akan capai atau yang kita realisasikan, itu kan harus ditunjang dengan kondisi keuangan daerah. Kira-kira kan Kak Hamzah ini mantan kepala dinas di BPKD, tentu paham dengan kondisi keuangan yang ada di Kota Palopo. Sumber-sumbernya Kak Hamzah juga pasti tahu dari mana saja. Ekonomi makro. Belum selesai Kak Hamzah. Tentu dengan anggaran yang terbatas, dengan begitu banyak program, apalagi ini dalam hal ini yang paling krusial di sini, yang paling penting adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Apakah anggaran yang ada di Kota Palopo itu mampu merealisasikan semua yang Kak Hamzah mau? Inilah dalam soal strategi anggaran. Tadi saya sudah tekankan dari awal, tidak sedikit daerah yang pas-pasan APBD-nya, tapi rakyatnya banyak sejahtera. Tapi tidak sedikit juga daerah yang gede APBD-nya, tapi itu. Nah, sekarang dalam menstrukturkan dalam perencanaan program itu ada yang dikatakan penting dan mendesak. Ada skala prioritas, tapi tidak mendesak. Memang teori mengatakan, Dek Manok, sehebat apapun, ini selalu berulang-ulang ketika ada pertemuan mengenai perencanaan, sekaya apapun, sehebat apapun aparatnya, kemampuan pemerintah itu memenuhi kebutuhan rakyatnya itu maksimal 20%. Ada 80% yang tidak bisa diatasi. Cara mengatasinya adalah itu tadi. Pada titik mana yang harus disentuh prioritas supaya mereka bisa berdaya untuk mengatasi persoalan 80% itu. Itu yang saya mau berikan sebelum saya mati, Dek. Luar biasa. Ke rumah ini, ke kota ini yang kebetulan saya dilahirkan di situ. Tidak kita pungkiri bahwa masyarakat Palopo sebenarnya setiap tahun itu meningkat secara drastis dengan adanya itu yang saya bilang lagi, lulusan-lulusan dari beberapa universitas yang mereka yang tadinya hanya datang itu untuk sekolah. Itu yang saya katakan potensi yang unggul. Tinggal menetap di Palopo. Potensi yang unggul, dia sudah punya pengantar sebagai sarjana. Banyak sarjana kita ketika diarahkan itu bisa berdaya. Dan kalau itu sudah selesai berdaya, dia menghasilkan, dia bisa malah menggaji orang, membuka lapangan kerja. Tidak mesti mereka bekerja di suatu perusahaan. Tidak harus. Di pemerintahan. Jadi mereka bisa berusaha berdaya. Banyak anak-anak muda kita sekarang sini yang bisa berdaya, dan itu sangat membantu pemerintah mengatasi 80% itu. Good governance memang tidak harus selalu pemerintah yang kerja. Berikan ruang kepada mereka yang punya potensi. Pemerintah tinggal mensupport dia. Apakah support anggaran, support kebijakan. Itu. Sehingga dengan demikian mempermudah. Karena itu, bayangkan kalau pemerintah sendiri yang kerja, siapkan manusianya, siapkan peralatannya. Kalau ini sudah dia siap manusianya sendiri, peralatannya ada, kebijakan apa, program apa. Kalau tadinya pemerintah keluarkan 100.000, ini hanya 50.000, kerja kok 50.000. Berarti ada saronya 50.000 yang bisa untuk program lain. Nah, itu yang dimaksud tadi skala prioritas.
misi yang ketiga yang saya katakan tadi, pemerataan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Jadi membangun infrastruktur juga harus hati-hati. Apakah infrastruktur yang dibangun itu walaupun itu menjadi bagian dari standar pelayanan minimal, kita harus lihat skala prioritasnya dulu. apakah infrastruktur ini mendorong pertumbuhan, ikut berdampak pada peningkatan pendapatan. Kalau tidak, sebentar pada prioritas berikutnya ada yang lebih mendesak. Karena kita ingin agar 10% lebih angka pengangguran terbuka ini bisa teratasi dulu. Agar 4% lebih masyarakat yang masih miskin bisa berdaya dulu. Nah itu yang saya katakan, kuncinya tadi, contoh gejala pemerintahnya, praktek pemerintahnya ternyata tidak sedikit daerah yang pas-pasan APBD-nya karena polisinya benar, manajernya benar dalam menstrukturkan pekerjaan sehingga efisien dan efektif, sehingga uang ini bisa digunakan untuk dilakukan. Manajemennya baik karena memberi ruang kepada baik secara individu untuk berusaha maupun secara berkelompok untuk berusaha. Dia bisa mengatasi. Kalau tadinya kalau pemerintah sendiri yang menurun terus itu 100 seperti katakan tadi, hanya 50 rupiah saja, maka ada 50 sepil lagi untuk mengatasi persoalan lain. Biasa. Jadi ini baru berapa poin? Sebenarnya masih panjang kalau ini kita kupas. Pemirsa, saya mohon izin. Yang saya katakan tadi memang sangat spektrum pemerintahan sangat luas dan kompleks. Itu bisa dibayangkan tadi, mengatur dan mengurus orang mulai dari mau bikin anak sampai kuburan mau dipindah. Bayangkan spektrumnya di tengah itu. Nah, seorang pemimpin pemerintahan yang juga nanti akan menjadi dibantu oleh manajer pemerintah harus pahami ini ada jaringan. Satu persoalan pemerintahan di sini punya keterkaitan dengan jaring-jaring pemerintahan yang lain. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sedikit merahmati saya dengan diberikan bekal pengetahuan pemerintahan yang cukup itu. Diberikan bekal dengan pengalaman-pengalaman pemerintahan. Ini yang saya akan abdikan kalau rakyat Kota Palopo mengamanahkan dan Tuhan menakdirkan saya untuk bisa memimpin daerah tempat kelahiran saya ini. Amin. Sekiranya gitu, Dinda. Ini ada anunya Oh, ini tadi. Ini Mbak Dek Mano, ini tadi saya keliling-keliling. Bersahaja. Ya. Kebetulan ya. Ini bagian dari yang 80% tadi. Tidak pakai APBD. Ya. Saya membantu, tadi saya keliling-keliling naik sepeda sambil melihat orang yang tidak pakai masker. Ya. Saya kasih masker. Saya ingatkan, ini apalagi pandemi Covid, kita tidak boleh macapa. Ya. Jadi Kaharno sekarang sudah masuk pensiun, atau masih aktif? Saya baru 54 tahun. Masih 6 tahun, kalau sudah tetap di struktural, masih 11 tahun. Baru pensiun? Saya sudah pensiun sekarang lagi. Jadi kalau ada rezeki maju, berarti pensiun dini dan sudah memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun dini. Iya. Ya, kurang lebih 34 tahun. Bukti keseriusan. Ya. Sekali lagi Apalagi pemirsa. saya lihat baliho sudah terpasang. Saya ada yang bertanya-tanya deh. Bertanya. Serius jika ini? Serius. Serius karena sudah pasang baliho. Saya ada yang tanya. Siap jika? Siap. Siap lah. Dan insyaallah saya kembalikan kepada masyarakat Kota Palopo. Dan tentu kedaulatan kan ada di tangan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Palopo. Intinya seperti itu. Sebelum saya mati, saya ingin berikan semua kemampuan akademik tentang kepemerintahan dan pengalaman-pengalaman pemerintahan yang saya sudah abdikan selama ini. Insya Allah, jika Tuhan menghendaki, saya ditakdirkan, saya akan jadikan daerah ini sebagai contoh mengelola pemerintahan yang baik dan benar. Akan berwalir daerah-daerah itu belajar tentunya. Saya punya tor tentang WTP Utara itu beberapa daerah kabupaten kota menggunakan. Tanya Pak Lutfi. Jadi tujuan utama adalah menjadikan Palopo ini sebagai kota percontohan. Insya Allah. Tapi yang lebih penting lagi, rakyatnya harus sejahtera. Kehidupan, dinamika kehidupan itu berada pada equilibrium yang saling kesejahteraan. Menekan angka kemiskinan mungkin. Palopo ini ada kata, Palopo ini, kata pertama. Ada semangat religius di situ. Palopo ini ketika tiang pancang utama Masjid Jami itu akan dipancangkan. Orang-orang yang bergotong royong waktu itu mengatakan, Palopo ini. Saya mau tanya lagi, satu lagi. Banyak objek-objek wisata di Kota Palopo ini yang terkesan tidak terlalu dikelola dengan baik, seperti Labombo. Banyaklah objek-objek wisata. Apa rencana kedepannya Kahamsa? Ini potensi yang luar biasa. Karunia Tuhan. Salah satu menambah karunia Tuhan untuk
kota kita ini, memang kalau kita lihat Pulau Sulawesi, Dek Mano, posisi Palopo ini berada pas di daerah subur. Strategi. Karena kita lihat manusia itu, Tropis ya? ya. Ada gunung, ada laut. Enggak, lihat Pulau Sulawesi. Palopo di mana? Itu adalah daerah reproduksi manusia. Dia berada pada daerah reproduksi. Dan ini hamparan yang luar biasa ini, daerah reproduksi ini, ngerti nggak sini? Pulau Sulawesi kalau gini kan, di mana titiknya Palopo? Di daerah reproduksi. Jadi kalau Nah ini kamu sekarang kata potensi amanah, pariwisata ini yang persyaratannya- saya katakan tadi luar biasa, karena semua desa dijangkau dalam paling jauh setengah jam. Iya. Bahkan ada 10 menit sudah dicapai. Ini potensi luar biasa yang harus digali dan menjadi sumber pendapatan bagi rakyat. Iya. Sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dalam membuat dan menyusun program untuk lebih cepat mensejahterakan rakyat. Sudah ada di pikiran saya. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan. Kayaknya saya sepikiran juga. Sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan. Ini kalau begini, Dek Mano, ini bisa sampai part 3. Lain kali karena part 3 proses selanjutnya Karena masih memang panjang waktu. panjang sekali. Masih panjang waktu. Itu kalau kita cerita pemerintahan itu bisa lebih panjang dari kitab Mahabharata, bahkan kitab Lagalio. Butuh Ya. memang waktu yang khusus untuk Ya. membahas semua ini. Dan bukan cuma di tempat ini. Pada kesempatan lain juga publik bisa mengundang saya untuk bercerita, berdiskusi mengenai itu. Di mana saja. Di mana saja. Mau di Kapan warung saja. kopi, Ya. di mana maupun paham saya siap Iya. untuk diajak Saya kira berdiskusi. Apa tujuannya, apa maksud dan tujuan untuk ikut menjadi calon wali kota. Kalaupun bukan untuk itu juga, paling tidak menjadi sumbangan pemikiran. Ya. Dan itu insya Allah bernilai ibadah. Kalau niatnya itu. Insya Allah. Termasuk rencana saya maju ini untuk ibadah saya. Karena saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ibadah. Iya. Niatnya ibadah. Saya ditanya nanti, apa gunanya ilmu itu? Apa gunanya pengalaman? Kenapa kau tidak tularkan? Saya akan jawab, saya sudah tawarkan kepada rakyat kota. Ilmu Kalau yang kemudian itu nanti rakyat amanahkan dan Tuhan menakdirkan, pertanyaan kemudian, bagaimana program ini? Kenapa masih ada rakyat miskin? sebaik-baiknya ilmu ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Saya kira gitu cukup. Kok saya belum cukup? Oke, pemirsa, mereka punya janji juga, jam terbangnya juga sudah padat, Iya. sudah dikode-kode juga dari tim beliau bahwa ada janjian juga di tempat lain. Iya. Oke, lain kesempatan lagi kita jumpa lagi bersama Pak Hamzah Jalante. Saya undur diri dulu di hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ya, makasih Dinda. Salam untuk semua. Jaga diri ta, jaga keluarga ta. Ingat, pandemi Covid masih mengancam kita. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan setiap selesai aktivitas. Dan kalau tidak perlu keluar rumah, sebaiknya di rumah aja. Salamat Ki, kepada salamat. Oke.